Bapak Ibu sekali lagi sebelum kita mulai mohon kesediaannya untuk mematikan mic-nya supaya tidak mengganggu nanti presentasi dari awal sampai akhir. Mohon izin Pak Zainuddin, kita mulai acaranya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 59 Jakarta, Bapak Zainuddin SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Kasatlak SMP Negeri 59 Jakarta, Ibu Endang Yuli Hartati. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan saya Wakil Kepala SMP Negeri 59 Jakarta, Ibu Haja Erniati dan Bapak Agung Nugroho, Bapak Ibu Wali kelas dan Bapak Ibu guru yang join dalam Zoom Meet siang hari ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan tentunya Bapak dan Ibu selaku orang tua siswa SMP Negeri 59 Jakarta, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang berkenan hadir dan join di dalam pertemuan virtual di siang hari ini. Atas nama sekolah, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan kita di siang hari ini dalam rangka mensosialisasikan beberapa program-program yang penting untuk diketahui oleh orang tua dan juga siswa. Adapun pertemuan kita di siang hari ini, susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan yang sementara kita laksanakan saat ini. Yang kedua akan ada sambutan nanti dari kepala sekolah. Yang ketiga sosialisasi KJP. Yang keempat sosialisasi program pangan bersubsidi dan bulan dana PMI yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Agung Nugroho. Mohon maaf tadi sosialisasi KJP nanti akan disampaikan oleh Bapak Galih Budianto. Kemudian yang kelima, informasi kurikulum nanti yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Haja Erniati. Yang keenam, acara lain-lain, dan yang ketujuh, acara penutup. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya Esmawati membantu acara kita di siang hari ini dari awal sampai akhir. Untuk memulai acara kita, pertemuan kita di siang hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, kiranya pertemuan kita di siang hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kebaikan anak didik kita, anak-anak kita, dan untuk kemajuan SMP Negeri 59 Jakarta. Sesuai agama dan keyakinan masing-masing, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Kepala SMP Negeri 59 Jakarta. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah kita saat ini, beliau baru bertugas di SMP Negeri 59 Jakarta baru sekitar 3 minggu. Jadi kalau di bulan Juli yang lalu sosialisasi program sekolah masih dengan Bapak Slamet Supriyanto, maka kali ini sudah dengan Bapak Kepala Sekolah yang baru. Maka langsung saja saya berikan waktu kepada Bapak Kepala SMP Negeri 59 Jakarta, Bapak Zainuddin SPD MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Esmawati selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin menanyakan sebelum saya mulai, apakah suara saya dapat didengarkan dengan jelas, Bapak Ibu semua? Siap, jelas Pak. Ya, baik. Baiklah. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 59, Ibu Erniati, Bapak Agung dan Ibu Esma, beserta para staf. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Wali kelas yang
menyempatkan hadir beserta narasumber yang nanti akan menyampaikan beberapa informasi tentang KJP, kemudian tentang bulan dana PMI. Tidak lupa juga saya ingin menyapa kepada Bapak, Ibu, orang tua, siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9, SMP Negeri 59, khususnya orang tua bagi siswa penerima program KJP. Bapak Ibu, orang tua, Bapak Ibu guru, seluruh warga SMP 59 dan yang hadir di dalam pertemuan ini, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Esma bahwa saya merupakan kepala sekolah baru yang bertugas baru saja 3 minggu. Seperti Bapak Ibu semua ketahui bahwa kepala sekolah sebelumnya yang menjabat di SMP 59 adalah Bapak Slamet Suprianto. Ya. Beliau ketika saya ditugaskan di 59, beliau dipindahkan juga tugasnya ke SMP Negeri 2 Johar Baru. Jadi di dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan yang namanya mutasi itu sudah biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya sebelum saya lanjutkan sambutan dan arahan yang akan saya sampaikan, dalam kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu karena saya merupakan warga baru di SMP 59. Nama saya Jainuddin, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru di sekolah dan kolega-kolega saya itu biasa memanggil saya Pak Jai gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, sebelum di SMP 59 saya bertugas, saya awalnya bertugas di SMP 71 Cempaka Putih, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk sementara mungkin perkenalan dari saya itu saja, Bapak Ibu. Ya, untuk hal-hal lain nanti Bapak Ibu bisa mengetahui secara berangsur. Demikian juga seperti saya mengenal Bapak Ibu nanti secara berangsur ya. Tidak mungkin langsung hari ini juga saya bisa mengetahui semua bagian-bagian nama-nama Ibu yang menjadi orang tua siswa di SMP Negeri 59. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi sudah disampaikan bahwa alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena meskipun dalam masa dan dalam kondisi yang sangat sulit ya, kita mengetahui bersama selama lebih dari 1 tahun kita warga Jakarta yang merupakan bagian dari warga Indonesia dan warga dunia itu masih berhadapan dengan masa pandemi, sehingga sampai hari ini maka termasuk kegiatan sekolah pun dilaksanakan dalam bentuk online atau daring. Tetapi meskipun seperti itu Bapak Ibu, sampai hari ini kita masih diberikan anugerah kesehatan sehingga kita dapat bertemu di dalam kesempatan ini walaupun secara virtual. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum nanti secara teknis akan dijelaskan mengenai program KJP dari narasumber di SMP 59, saya ingin menyampaikan informasi secara umum bahwa di dalam penjelasan tentang program KJP nanti Bapak Ibu,
mohon disimak ya. Di antara Bapak Ibu yang hadir di sini tentu ada orang tua dari siswa yang memang selama ini sudah berjalan. Artinya sosialisasi atau pertemuan hari ini informasinya sifatnya hanya mengingatkan dan menguatkan. Nah, kalaupun nanti ada perubahan informasi, ya tentu perubahan di dalam program KJP itu mungkin ya tidak banyak begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di antara bagian-bagian penting yang nanti Bapak Ibu harus simak terkait dengan program KJP itu, yaitu besaran dari dana yang diberikan oleh pemerintah khususnya Pemprov DKI kepada siswa ya, terkait dengan kebutuhan melaksanakan pendidikan. Artinya KJP ini adalah bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI, tetapi bisa digunakan hanya untuk yang berhubungan dengan kebutuhan untuk menjalani atau melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, yang bagian lain yang penting juga di dalam informasi sekarang adalah apa sih tujuan dari pelaksanaan program KJP itu. Terus jadi nanti salah satu tujuannya kan Pemprov DKI ingin membantu kepada warga DKI yang putra-putrinya itu sedang belajar ya, supaya bantuan ini bisa menunjang peningkatan prestasi maupun menunjang kelancaran aktivitas belajar khususnya untuk warga DKI. Kemudian Bapak Ibu, selain tujuan itu juga dana yang diberikan oleh Pemprov DKI berupa KJP ini penggunaannya untuk apa saja. Itu sudah ditentukan. Jadi Bapak Ibu selaku orang tua nanti harus bersama-sama mengawal ya. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan dalam pemberian KJP yang diprogramkan Pemprov DKI kepada warga Jakarta. Jadi penggunaannya untuk apa? Mohon diingat, mohon dicermati, pastikan bantuan yang diberikan Pemprov DKI itu digunakan sesuai ketentuan. Terus satu lagi Bapak Ibu, saya kira tidak perlu berpanjang lebar karena nanti masih banyak materi yang harus siap disampaikan kepada Bapak Ibu. Larangan Bapak Ibu, ini yang betul-betul harus diingat. Kita tahu bahwa program KJP ini adalah pemberian bantuan kepada para pelajar yang masih aktif di sekolah. Tentu ini sangat membantu. Nah, kalau ada larangan-larangan nanti yang dilanggar oleh penerima program KJP ini, nanti bisa ada sanksi. Sanksinya apa? Itu pencabutan. Nah, sanksi ini bisa diberikan gimana kalau larangan-larangan dalam program KJP ini dilanggar. Nah, larangan-larangan itu apa? Nanti kita akan simak bersama. Jadi demikian Bapak Ibu kira-kira bagian-bagian penting yang nanti harus kita simak bersama tentang program KJP, seperti besarannya, kemudian tujuan pemberian KJP ini untuk apa, penggunaannya untuk apa saja, terus larangan-larangan, terutama yang saya sebutkan terakhir, saya sengaja sebutkan terakhir, larangan-larangan ini Bapak Ibu. Jangan sampai kesempatan yang sudah kita peroleh itu jangan sampai hilang gara-gara kesalahan kita sendiri. Demikian Bapak Ibu, orang tua dan wali siswa SMP Negeri 59 yang saya hormati. Sambutan dan arahan yang saya bisa sampaikan terkait dengan program KJP tahun pelajaran
21 tahun 2022. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam pertemuan ini, ya walaupun secara virtual. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jai yang sudah menyampaikan sambutan dan arahannya terkait program KJP yang akan nanti disampaikan oleh narasumbernya lebih detail lagi. Satu hal yang menjadi catatan dari arahan Bapak Kepala Sekolah tadi, mohon disimak baik-baik nanti informasi yang akan disampaikan oleh narasumber terkait program KJP, penggunaannya, sanksi-sanksinya, dan seterusnya supaya tidak ada kesimpang siuran informasi nanti antara orang tua dengan sekolah. Itu saja yang saya catat sebagai simpulan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Terima kasih sekali lagi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara yang ketiga, sosialisasi KJP yang akan disampaikan oleh Bapak Galih Budianto. Kepada Pak Galih dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Esma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 59, Bapak Jainuddin. Yang terhormat Ibu Kasatlak, Ibu Endang. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 59 serta Bapak Ibu guru sekalian. Untuk orang tua murid, saya akan menginformasikan mengenai KJP 2021 tahap 2. Sebelumnya saya minta untuk share screen. Muncul? Oke, Siap. Sosialisasi KJP plus tahap 2 tahun 2001, orang tua peserta didik SMP Negeri 59 Jakarta. Di sini saya akan menginformasikan mengenai tanggal mekanisme dulu ya Bapak Ibu. Mekanismenya tanggalnya adalah kita berada di step 3, tanggal 13 September sampai 25 September, yaitu verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah. Daftar sementara calon penerima ya, untuk digarisbawahi. Pengumuman calon penerima yang memenuhi kriteria itu sudah kita informasikan melalui website. Kemudian verifikasi sekolah itu tugasnya hanya mengecek dan melengkapi identitas siswa dan sekolah, khusus penerima baru dengan melengkapi data wali dan kotak darurat. Tapi kita harus cross-check lagi supaya data-data yang sudah ada, NIK-nya benar atau tidak, karena kalau ada perbedaan akan bermasalah. Kemudian, persyaratan penerima biaya bansos biaya pendidikan melalui KJP Plus adalah 1. Terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidikan formal dan non-formal di DKI Jakarta. Jadi untuk peserta didik yang sekolah di DKI Jakarta, terdaftar dalam DTKS daerah dan atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Jadi sekolah itu menerima data penerima calon penerima calon penerima KJP Plus itu adalah berdasarkan dari daftar data penerima DTKS Provinsi DKI Jakarta. Itu yang harus dipahami. Kemudian berdomisili dan tercatat dalam kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta. Untuk penerimaan besaran dana KJP, supaya orang bertanya, kok duit saya hilang, kok duit saya nggak turun, kok duit saya terimanya segini. Nah, ini adalah SMP menerima sebesar 300.000. Ya Bapak Ibu, untuk SMP penerimaan adalah 300.000 per bulan. Untuk masalah turun uangnya atau tidak, itu berdasarkan dari pemerintah pusat, bukan kita yang nentuin. Jadi mereka yang menentukan turunnya, bukan sekolah, kapan waktu turunnya. Kemudian ini dia penggunaan biaya personal KJP yang harus Bapak Ibu pahami, yaitu dapat digunakan untuk pembelian terutama untuk kegiatan sekolah, alat tulis perlengkapan sekolah, seragam, komputer, dan laptop. Untuk komputer dan laptop, Bapak Ibu bisa membeli, uangnya dikumpulin dulu di tabungan.
Setelah cukup baru Bapak Ibu bisa beli. Jadi bisa disimpan, duitnya nggak akan hilang gitu. Kemarin informasinya seperti itu. Membeli makanan bergizi, kacamata dan alat bantu pendengaran, kegiatan ekstrakurikuler, buku dan penunjang pelajaran, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif. Mungkin seperti vitamin anak, untuk kecerdasan otak atau apa, itu bisa untuk menambah gizi anak juga bisa. Kalkulator scientific, kemudian alat dan bahan praktik untuk kegiatan sekolah, alat simpan data elektronik seperti USB, kemudian modem bisa, sepeda, dan alat bantu disabilitas untuk peserta didik. Selain dari untuk kegiatan sekolah, fasilitas yang didapat adalah untuk gratis naik Transjakarta, gratis masuk Ancol, gratis masuk museum, gratis masuk Ragunan, gratis masuk Monas, dan belanja 6 jenis pangan murah yang nanti akan dijelaskan bagaimana caranya. Kemudian penggunaan biaya operasional selama COVID, Bapak Ibu juga bisa gunakan sebagai biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan untuk kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan. Biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan setiap bulan secara tunai dan non-tunai. Berikut saya sampaikan larangan siswa penerima bansos. Jadi sekolah berhak memutus bansos KJP Plus-nya apabila siswa tersebut ketahuan merokok, menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang, melakukan perbuatan asusila, pergaulan bebas atau pelecehan seksual, terlibat dalam kekerasan bullying, terlibat dalam tawuran, terlibat geng motor atau geng sekolah, minum minuman keras mengandung alkohol, terlibat pencurian, melakukan pemerasan, penjamretan, dan pemalakan, terlibat perkelahian, terlibat penipuan, terlibat menyontek massal ya, kemudian membocorkan soal ujian, terlibat porno aksi dan pornografi, menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media online, membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan, sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan. Poin 17 harus Bapak Ibu mengerti, sekolah berhak memutus KJP apabila peserta didik membolos minimal 4 kali dalam 1 bulan. Baik itu dalam kegiatan PJJ, karena kegiatan PJJ juga termasuk kegiatan sekolah dan harus absen. Jadi kalau nggak absen 4 kali dalam 1 bulan, sekolah berhak memutus KJP-nya. Oke. Sering terlambat tiba di sekolah, mungkin nanti apabila kita tatap muka, meminjamkan penggunaan KJP, menggandakan atau meminjamkan KJP, buku tabungan, dan bantuan biaya operasional pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, melalui KJP kepada pihak manapun dalam bentuk apapun. Kemudian menghabiskan dana bantuan operasional pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, melalui KJP, untuk belanja menggunakan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan. Misalkan sama orang tuanya buat belanja kosmetik, buat beli perhiasan, itu di luar dari keperluan dari peserta didik. Karena banyak ditemukan seperti itu, buat beli kosmetik, anaknya padahal anak cowok gitu loh, tapi dia kok bisa beli kosmetik gitu laporannya. Kemudian meminjamkan dana bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP kepada pihak manapun. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah, peraturan sekolah. Kemudian saya akan sampaikan juga larangan orang tua. Orang tua juga punya larangan terhadap KJP, yaitu 1. Membelanjakan bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik di luar menggunakan yang telah diatur dalam keputusan kepala dinas. Seperti saya bilang tadi, contohnya adalah melakukan pembelanjaan di luar dari kebutuhan siswa. Kemudian mengkoordinir pelaksanaan pencairan pemindahan buku rekening dana dengan imbalan jasa tertentu. Kemudian memalsukan bukti belanja menggunakan bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik. Walaupun ibu palsukan, tetap aja kan mesin edisi nggak bisa ya. Semua belanja pakai gesek. Di buku tabungan akan tercantum kode tokonya. Kemudian mengkoordinir bukti penggunaan bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik sebagai pertanggungjawaban. Menggunakan jasa pihak ketiga termasuk sekolah untuk melakukan pencairan dana bagi peserta didik dengan janji memberikan imbalan tertentu.
mengabaikan atau menjaminkan bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik atau buku tabungan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik pada pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Menghabiskan bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik untuk belanja penggunaannya tidak secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan. Misalkan secara nyata tuh maksudnya pasang behel yang nggak jelas ya Bu, harusnya nggak pakai, cuma buat gaya. Itu dia digunakan bukan buat pendidikan, cuma buat gaya doang, jadi ya nggak perlu, kecuali untuk kesehatan. Meminjamkan bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik kepada pihak manapun. Banyak nih yang nitip-nitipin kartunya, nanti bulan depan diambil kalau cair. Jadi tolong ya, diperhatikan baik-baik. Jangan dijual belikan kartu ATM atau buku tabungannya. Karena diperuntukkan untuk siswa, bukan untuk orang tua dan kegiatan pendidikan. Oke, saya lanjut ya. Sebelumnya kita sudah menginformasikan kepada Bapak Ibu melalui blogspot SMP Negeri 59 Jakarta, web.blogspot.com. Di situ kami menginformasikan adalah daftar nama calon peserta didik penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2021. Bapak Ibu mudah-mudahan udah pada buka semua ya. Di situ kita mencantumkan nama-nama daftar calon penerima Bapak Ibu. Daftar calon penerima ini bukan dari sekolah yang menentukan, tetapi dari DTKS. Kita dapat data dari DTKS dioper ke kita. Kita hanya melakukan verifikasi apakah siswa tersebut memang layak mendapat KJP seperti tadi. Tidak melanggar peraturan sekolah dan lain-lain, kemudian termasuk siswa keluarga miskin dan bersekolah di SMP Negeri 59. Kemudian apabila nama peserta didik terdaftar sebagai calon penerima KJP, mohon Bapak Ibu untuk segera melengkapi berkas dan mengisi formulir. Di bawahnya sudah diinformasikan alamat form Google, kemudian berkas apa yang harus dilampirkan, kapan batas waktunya melampirkannya. Jadi jangan beranggapan bahwa namanya sudah ada terus Bapak Ibu tenang aja, bukan. Itu adalah daftar nama calon, baru calon ya Bapak Ibu. Jadi perlu ada data yang verifikasi dari sekolah, dicek lagi, di-approval lagi. Jadi kalau namanya sudah ada jangan didiemin aja. Tetap harus namanya mengisi Google Form, melampirkan surat persyaratan KJP-nya seperti permohonan kepada gubernur, terus syarat apa lagi namanya? Tidak mampu, ya, syarat ketaatan penggunaan KJP Plus-nya. Jadi semua informasi sudah dijelaskan di blogspot ya Bapak Ibu. Jadi mohon dibaca di bawahnya, jangan dilihat aja. Soalnya dari kemarin nanya, Pak, saya udah ada namanya mau ngapain ya Pak? Nah, emang berarti nggak dibaca bawahnya. Jadi tolong dibaca kembali informasinya. Di bawahnya itu ada apa, bagaimana selanjutnya setelah namanya ada. Kemudian kita lanjut nih. Mengapa datanya berdasarkan dari DTKS? Karena semua data untuk bantuan sosial tertuju satu pusat, yaitu melalui Dinas Sosial, di mana melalui DTKS. Untuk siswa peserta didik yang mau mendaftarkan KJP, tidak perlu ke sekolah karena sekolah tidak punya hak atau tidak punya tempat untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran itu dilakukan melalui seperti ini nih, petugasnya ada, pengelolaan DT form. Mudah-mudahan Bapak Ibu ngerti ya. Jadi Bapak rumah tangga bisa melakukan pendaftaran DTKS melalui kelurahan, biasanya Dasa Wisma itu biasanya. Kemudian Dasa Wisma bisa atau langsung melalui websitenya DTKS Kementerian, DTKS-nya Pemprov DKI. Bisa ditanya ke kelurahan atau Data Wisma. Di sini data diolah oleh pemerintah kelurahan, kemudian akan diverifikasi oleh Pemprov. Dicocokkan dengan daftar Jukacil, kemudian Bapenda, keluarga, terus masuk lagi datanya itu data keluarga tidak mampu atau apa, semua jadi satu diverifikasi di sini Bapak Ibu. Setelah diverifikasi, nanti mereka akan memverifikasi langsung datang ke rumah, input data rumah tangga semuanya. Jadi
Siswa yang penerima KJP itu adalah siswa yang sudah terdaftar di Ya. DTKS Ya, oke. dan termasuk keluarga memang Oke, tidak lanjut. sebagai keluarga tidak mampu sesuai dengan data dari DTKS atau Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau masih ada yang tanya, Pak saya mau daftar KJP, ada yang punya, daftarlah ke DTKS melalui websitenya atau melalui kelurahan setempat Bapak Ibu domisili kartu keluarganya. Bisa ke RT-nya coba tanyakan. Sebelumnya untuk verifikasi itu hasilnya 6 bulan baru muncul Bapak Ibu. Sekarang kemarin sudah bisa ditetapkan setiap 1 bulan janjinya. Jadi periode penetapan DTKS itu sebelumnya adalah paling lambat 6 bulan sebulan sekali. Kalau sekarang ditetapkan setiap bulan. Kemudian paling sedikit 1 tahun sekali untuk periode verifikasinya. Semua itu diatur oleh kementerian kalau untuk yang sekarang. Jadi peran pemerintah nih, menerapkan kriteria DTKS, melakukan verifikasi dan validasi DTKS, menetapkan DTKS. Pemerintah Provinsi di Jakarta menyampaikan usulan data yang diperoleh proses kepada Menteri melalui aplikasi SIKSNG. Kemudian pemeran BMK adalah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data yang diperoleh dari musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain usulan Kementerian Sosial. Jadi berdasarkan dari musyawarah desa, berarti Bapak Ibu mungkin dari RT kali ya untuk pendataannya. Usulan Kementerian Sosial atau pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi SIKSNG. Jadi bisa daftar mandiri di aplikasinya. Mungkin ada info lagi yang mau saya tambahkan untuk kelas 7. Nah, kelas 7 banyak yang tanya, Pak, saya namanya nggak ada nih. Nah, untuk namanya yang nggak ada, kemungkinan datanya masih nyantol di aplikasi SD. Jadi, Bapak Ibu silakan lapor ke operator SD-nya, tanya namanya ada atau tidak. Kalau ada, nanti operator SD akan membuat surat mutasi. Ibu sebut sekolah yang barunya apa, jadi nanti dia akan membuat laporan sekolah asal dan sekolah mutasinya tuh kemana, supaya nggak salah naruh. Karena harus sesuai, nanti pas dilaporkan ke Satlak Kecamatan gitu. Jadi bukan SMP 59 yang mutasi ya Bapak Ibu. Jadi sekolah SD-nya yang memutasikan dari data aplikasinya dia ke SMP 59 melalui Satlak Kecamatan Kemayoran. Mungkin cukup sekian yang aja yang mau saya sampaikan. Ada yang mau ditanya mungkin Bapak Ibu? Mungkin saya pikir udah pada ngerti KJP. Satu-satu ya Bu. Iya, iya. Satu-satu. Ini Bu Trisiana coba. Kenapa Bu Trisiana Nurjana? jadi yang ada lembaran materainya itu yang paraf nggak usah dikasih materai Pak semuanya. Kalau nggak ada tulisan materinya, nggak usah dikasih materi. Kalau ada tanda tangan, wajib ditanda tangan dan kasih nama jelas. Oh, Ya gitu. Bapak Ibu. Ya, Ya. berarti Untuk ukuran file diperkecil ya Bu, biar bisa ke-upload, kameranya direndahin settingannya. Oke. ya jelas Ya. Pak. Pak Ya, Bedina. Bapak ya, Ibu, Pak Ladina. Bapak Ibu boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat juga ya, Ya, ya. supaya tidak menumpuk suaranya di sini ya. Silakan. Yuk, silakan siapa Bapak lagi Bu? Madina Bapak. Novita. Ya Pak, saya orang tua Madinah. Iya Pak. Mau nanya, ini kan Madinah nih perpanjangan dari SD ke SMP Iya, Pak. betul. Kita udah ke operator SD, mau udah ditanya SMP mana. Selanjutnya kita lapor ke SMP nggak Pak? Iya, ditunggu aja ya Pak. Nanti kan di situ di webnya saya sudah bilang bahwa daftar nama akan update. Karena pasti akan ada bertambah lagi entah itu dari DTKS atau dari mutasi. Nanti Baik, Bapak coba cek kalau ada namanya langsung aja isi. Atau untuk lebih gampangnya silakan isi Google Form dulu aja. Jadi kalau sudah ada waktunya jadi nggak buru-buru. Itu udah saya isi Pak. Oh udah saya oke, ditunggu aja ya Pak. Karena kan Ya, itu baik. butuh proses mungkin operan dulu gitu. Nanti kita akan update datanya nama terbaru di website blogspotnya SMP 59. Baik Pak, sepertinya namanya juga sudah ada Pak, cuma keterangannya jenjang
ada tulisan keterangan jenjang SD ke SMP gitu Pak. Oh iya, itu hanya jenjang aja Pak. Yang penting namanya sudah ada dulu Pak. Jangan sampai namanya nggak ada, ntar stop. Ya. Pak. Iya, sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum. Iya Bu, bisa Pak? Bu Erli. Bu Erlia Sri Indarwati. Kenapa Bu? Mikir Mamanya- dimatiin Bu. Mamanya Cynthia. Dari 7D. Oh, Bu Cynthia Mitasari. Iya. Kenapa Bu Cynthia? Ini, Pak, anak saya kan tadinya kan dapat KJP. Ah, Anak saya istirahat setahun, nggak sekolah kan. mhm. KJP kan keblok. Iya. Yang saya mau tanyakan sekarang ini caranya supaya itu aktif lagi, kembali lagi itu gimana ya Sudah Pak ya? ke bunga tadi. Hah? Dalam Ibu sudah ke bunga tadi. udah Bilangnya apa Bu? katanya nunggu nanti tanggal 2. Ya, coba nanti tunggu tanggal 2 coba ya. Mungkin sudah dibuka. Ya, mungkin sudah dibuka blognya atau apa. Cuma suruh nunggu aja, Bu. Di bulan November. Datang lagi nggak? Disuruh datang nanti tanggal 2 bulan Oh, ya November. udah, berarti Ibu ikutin lagi aja ya. Suruh datang tanggal 2 ke bunga. Nanti ada apa syaratnya Ibu? Tapi itu Soalnya kalau pemblokiran untuk itu bisa bukanya hanya dinas, Bu, bukan sekolah. Iya, itu kita udah nggak usah ke kelurahan lagi kan nggak Pak? perlu. Ibu coba aja ke dinas, ikutin dulu aja aturan dinasnya ya. Ya udah, kayak gitu aja Pak ya. Iya, Ya. siap Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bapak Ibu? Ibu Erlia mau ngomong tapi mic-nya coba diaktifin Bu Erlia Sri Indarwati. Belum aktif. Boleh bertanya? Fadil Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gali? Oh iya Bu Erlia. Iya. Kali ini saya dari Transua Naila, kelas 9M. Ah, Pak Gali kan kemarin saya ngetik di websitenya ya. nah, Itu formulirnya saya belum dapat, itu bagaimana ya? itu dapatnya di websitenya itu kan ada nama formulir. Itu ada logo, klik di sini, Ibu klik itu ke download. Terus surat pernyataan, klik di sini, Ibu klik nanti ke download. Setelah download Ibu cetak, tulis tangan untuk diupload di Google Form-nya. Ya, kita nggak ngasih, kita semua sistemnya online. Oh, Gitu ya Ibu. Udah mengerti Bu? Ya. Oke. Ibu Fadli Mubarak coba. Siap, Tadi, Bu, Pak. ada yang mau ditanya Bu? Iya, Pak, saya mau bertanya, itu kan dapat linknya ya dari sekolah. Itu Iya. linknya dipencet terus semuanya kan keluar tuh ya, Pak. Kayak semacam identitas anak, identitas orang tua, itu Iya. semua nanti diupload dimasukin seperti biasa, Pak. Iya. Di tempat berhenti kemarin. Nanti di Ibu isi, nanti buat data kita. Oh gitu. Nanti kita langsung masuk di aplikasi yang itu atau langsung ke sekolah aja, Pak? Enggak, langsung aja Ibu di situ. Kita kan secara online semua ya Bu, dari datanya semua. Berarti kalau misalkan dari itu semua kayak tanda tangan terus materai itu nggak perlu, Pak? Nggak pakai materai Bu, di tanda tangan. Tetap suratnya itu kan. Jadi nanti surat yang Ibu cetak itu Ibu tulis dulu, Ibu tanda tangan. Nanti pas upload Ibu foto di form Google Form-nya. Kan minta Paling dokumennya lambat nanti Ibu foto. kapan ya, Pak, itu? Harusnya hari ini ditunggu biar cepet. Jadi supaya kita bisa ngerekap lagi namanya. Oh, Ya, kalau udah, Pak. bisa Terima Senin terakhir kasih, ya, Pak. ditunggu ya. Terima kasih, Pak. Ya Ibu. Galin Sriatna Pak mau bertanya. Gali Sriyatna, kenapa Galin Bu? Sriatna Pak. Galin, Ini Pak mau tanya. Iya. Jelas nggak Pak suaranya Pak? jelas. Iya. Putus-putus, Bu. Mungkin diketik aja Bu kalau suaranya kurang jelas Bu, nanti biar dibales. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, kalau paling lambat hari Senin bisa Pak? Bisa Bu, ditunggu ya Bu, segera ya. Jadi mohon yang namanya sudah ada tetap harus ngisi Bu, jangan didiemin Oh, iya, aja siap. ya. Siap Pak, makasih Iya, Pak ya. Nanti saya datanya Assalamualaikum. approvalnya susah. Waalaikumsalam. Siap. Anissa 7F mungkin ada yang mau ditanyakan?
Enggak, Pak. Oh enggak, oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mungkin kalau untuk lebih jelasnya bisa. Mas saya Pak. Halo Mas Gali, ini 7D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak, saya Kenapa, ibu Bu? dari Nindita Priya. Kemarin kan saya udah ngupload itu yang berkas itu, tapi saya pakai materai Pak. Ya udah nggak Udah apa-apa Bu, di-upload, kalau nggak apa-apa. diambil nggak apa-apa. Oh iya, soalnya yang tahun kemarin juga gitu Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Bu, Oh nggak udah gitu. apa-apa. Oh ya udah, makasih ya Pak. Sama-sama. Bu Tanti Asih, Bu. Kemarin saya isi pakai materai juga. Nggak apa-apa. Kalau yang sudah terlanjur pakai materai nggak apa-apa. Iya. Ya, Iya, makasih Pak. sama-sama. Assalamualaikum Pak. Dari mamanya Bintang. Namanya Bintang. Kenapa Bu Bintang Iya. Nur Hidayat? Iya, ini saya mau nanya. Kan saya tadi ke TU SD 016 ya Pak. Ternyata dia nggak datang. Kali hari Senin nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Uploadnya juga hari Senin juga nggak apa-apa tuh Pak. Kalau Semua sekarang, kalau Ibu surat-suratnya. bisa sekarang nggak apa-apa. Jadi saat nanti ada namanya bisa langsung kelihatan. Jadi nggak. Oh Biru gitu ya. Iya. Jadi surat mutasinya nyusul nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti mutasi Oh, itu iya. nanti sekolahnya aja. Nanti kalau itu otomatis ada muncul di kita Bu, di aplikasi Oh, kita. iya. Nah nanti Oh, setelah iya, itu iya. kita akan update tuh kalau ada yang terbaru namanya sudah ada siapa di web. Jadi webnya juga harus dilihat ya. Oh iya iya. Makasih ya Pak. Iya. Boleh tuh lihat, makanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Bu Lonti? Mau nanya Pak, Iya. untuk dapetin linknya gimana? Saya kan anaknya Dapat KJP Link Pak. apa nih Bu? Ya. untuk dapetin link yang kalau Mas Gali, saya mau bertanya Mas Gali, halo. Iya bentar Beli dulu. satu-satu ya Bu. Bentar ya. Link apa Bu Ronti? untuk pendaftaran link apa Bukan, link-linknya nanti kita ini berhenti Bu lagi bisa dia kan buka mau ke langsung. websitenya Blogspot Telepon SMP Helmi, 59 ya gimananya? Bu. Seharusnya sudah diinformasikan beberapa hari lalu Bu di grup kelas sama wali kelas. oh gitu. Iya, dicek grup kelasnya ya, Kalau kemarin kita ditanyakan pilih. ya. Oke Pak. Oke, Iya. siap. Itu kan kapan Pak? Kenapa kok belum tentu bisa masuk? Nanti kalau PPKM lagi itu. Ibu Vini Orang udah udah mau buka ditanyakan? kok gimana sih? Makasih Pak. Sama-sama Halo. Ibu Vini Julieta. Halo Mas Gali, mau bertanya. Kalau saya mau bertanya Mas Gali, ini kan untuk ini kan SD dari kelas 4, 5, 6 itu kan tidak dapat. Ah. Lalu pas waktu mau kelas semester pihak sekolah diajukan. Terus saya cek di link KJP-nya itu penerima calon kita tapi belum dapat undangan dari Bank DKI-nya. Itu bagaimana ya Mas? Ya udah, gua udah di. Tetap Udah Ibu masuk tanya deh. ke sekolah SD-nya, namanya masih ada nggak Vini di SD-nya? Ya. Kalau namanya di SMP 59 belum ada, Ibu tetap tanya Vini di SD-nya itu ada namanya nggak? Kalau ada supaya dimutasikan gitu. Kapan pakai gituan lah? Ya Bu. Putus Pak, suaranya putus-putus. Apa itu? Mana? Berapa? Berapa satu? Halo. Ada pertanyaan lagi Bu? Mungkin karena kita masih panjang acaranya. Gini aja, untuk selanjutnya tanya jawab mungkin Bapak Ibu bisa melalui WA sekolah ya. Nanti akan saya Iya. jawab. Ya, sambil Ya. berjalan Sambil juga bisa berjalan nanti pertanyaan di-share Bapak juga Ibu bisa ya, mungkin Bapak Ibu, ya. banyak. Jadi kita buat menghemat waktu, Bapak Ibu bisa Ya. bertanya melalui WA sekolah. Silakan ketik walaupun agak lama jawabnya tapi pasti dibales. Soalnya kan di jam kerja sama yang nanya juga banyak gitu Ya. loh. Ya. Oke? Ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bisa bertanya langsung ke WA sekolah aja ya. Nanti langsung dijawab kok sama saya. Baik, Oke. baik. Terima kasih. Ada sekian dari saya untuk KJP. Saya kembalikan ke Bu Esmawati. Bu Esma, Baik. Terima kasih Mas Gali. sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, cukup antusias Bapak dan Ibu orang tua untuk masalah KJP ini ya. Beberapa catatan yang perlu saya ingatkan ke Bapak Ibu orang tua terkait yang sudah disampaikan oleh Mas Gali tadi. Yang pertama, sekolah tugasnya hanya mengecek dan melengkapi data siswa, bukan mengajukan. Yang pertama. Yang kedua, ada beberapa poin-poin yang menyebabkan sekolah berhak menyebabkan KJP-nya dicabut. Jadi sekolah berhak mengajukan pencabutan KJP
sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh Mas Gali. Banyak poin-poinnya tadi, antara lain merokok, kemudian membolos dan sebagainya. Kemudian itu tolong diperhatikan, terutama di masa saat ini, karena kita pembelajaran di rumah, pembelajaran jarak jauh. Mohon sekali lagi kerjasama Bapak dan Ibu orang tua di rumah yang mendampingi anak secara langsung. Kami dari sekolah hanya dapat memberikan fasilitas panduan saja untuk pembelajarannya. Jadi kami sangat butuh kerja Ibu untuk kelancaran pembelajaran anak-anak kita. Jadi di situ tadi ada ketentuan 4 hari saja dalam sebulan anak tidak ada kabar dan tidak absen, misalnya bolos dalam PJJ, maka anak itu berhak kami ajukan untuk dihentikan bantuan KJP-nya. Lalu larangan-larangan penggunaannya, tolong diperhatikan juga seperti yang disampaikan Mas Gali tadi, poin-poin untuk apa sih keperluan KJP itu. Jadi KJP itu adalah untuk keperluan anak, bukan untuk keperluan orang tua dan bukan untuk keperluan keluarga. Ya Bapak Ibu ya, mohon dicatat itu baik-baik. Semua informasi terkait KJP sudah disampaikan di blog SMP 59 Jakarta. Jadi mohon Bapak Ibu dibaca secara detail supaya tidak salah dalam mengikuti langkah-langkah untuk pengajuan proses pengajuan KJP maupun proses penerimaan KJP-nya. Jika Bapak Ibu tidak paham, sekolah menyediakan nomor online, nomor WA yang siap Bapak Ibu hubungi kapan saja. Namun mungkin kadang agak lambat responnya karena Bapak Ibu di tata usaha juga luar biasa sibuknya, jadi mungkin jika tidak langsung dapat jawaban, mohon ditunggu dengan sabar. Lalu yang berikut, setiap informasi yang disampaikan oleh wali kelas di grup orang tua dan grup anak-anak, tolong disimak baik-baik supaya terhindar dari informasi yang tidak jelas atau informasi yang salah terkait baik itu terkait PJJ maupun terkait KJP dan program-program sekolah yang harus diikuti oleh anak. Itu saja yang dapat saya rangkum dari materi yang disampaikan oleh Mas Gali tadi. Sekali lagi terima kasih Mas Gali. Lanjutannya nanti jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh dilanjutkan di kolom chat. Selanjutnya Bapak Ibu kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu sosialisasi program pangan bersubsidi dan bulan dana PMI yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Agung Nugroho. Kepada Pak Agung dipersilakan. Terima kasih Bu Isma. Apakah suara saya terdengar? Bagus Pak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jainuddin, SPD MSI selaku Kepala SMP Negeri 59 Jakarta. Yang terhormat Ibu Endang Yulihartati SPD selaku Kasatgas SMP Negeri 59 Jakarta. Yang terhormat Ibu Erniati dan Ibu Esmawati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Sarana Prasarana, Bapak Guru Staf, Ibu Ibu Wali Kelas, dan Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana kesempatan pada kali ini kita dapat bertatap maya dalam rangka sosialisasi KJP, subsidi pangan, dan bulan dana PMI. Sebelumnya, untuk menyingkat waktu, saya tampilkan dulu share screen di layar. Apakah share screen sudah terlihat, Bapak Ibu? On proses, Mas. Belum terlihat. Itu. Sudah belum? Belum, Pak. Belum ya. Masih OTW. OTW ya. Di sini sudah. Oke, ya. udah mantap. Sudah, oke Bapak Ibu ya. Tadi melanjutkan dari
Bansos KJP Plus tadi, ini yang program pangan juga Bapak Ibu bisa digunakan oleh pemegang KJP tadi, ya Bapak Ibu. Ini penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu tahun 2021 dari Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Oke, Bapak Ibu, timeline-nya ya, timeline penyediaan pendistribusian pangan dan harga murah bagi masyarakat tertentu. Sebenarnya di bulan September ini adalah awal distribusi Bapak Ibu ya. Sebenarnya program ini sudah dimulai di bulan Mei, yaitu dengan membuat SOP-nya, draft revisi pergubnya, dan permintaan data penerima. Di bulan Juni, verifikasi lokasi dan sasaran, dan pembahasan penetapan harga. 7 Juli, SK penetapan harganya. 21 Juli, simulasi mekanisme pendistribusian dengan pendaftaran online. Jadi, pendaftaran untuk mendapatkan subsidi pangan ini melalui online Bapak Ibu. Terus 30 Juli SK lokasi distribusi. Di bulan Juli 26 sampai 16 Agustus pemeliharaan EDC yang kartu gesek di ATM itu Bapak Ibu. Terus sosialisasi melalui media sosial, info dari Bank DKI, blasting WA ke Dasawisma dan penyusunan PKS. Dan di September awal ini adalah distribusi, dan 3 sampai 30 Agustus sosialisasi mekanisme pendaftaran online. Nah, ini memang agak terlambat Bapak itu, tapi bisa dilakukan ya. Akan kita lagi. Nah, ini Bapak Ibu, besaran subsidi atau jenis apa saja pangan yang disubsidi. Yang pertama adalah daging sapi Bapak Ibu. Harga pangannya 115.000 per kilo, disubsidi 80.000, harga yang dapat dibeli adalah Rp35.000. Jadi bahan-bahan pangan apa yang bisa disubsidi kayak gitu Bapak Ibu. Ya, daging sapi harga yang dibayarkan cuma 35.000, daging ayam per kilonya harganya cuma 8.000 yang bisa dibayarkan, beras sebesar 30.000, telur ayam 10.000, ikan kembung 13.000, susu 30.000, totalnya kita bisa belanja bahan-bahan tadi sebesar Rp126.000. Nah, inilah pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengsubsidi harga pangan tersebut sehingga dapat terjangkau harganya. Lokasinya ada di Jack Grosir Bapak Ibu, jumlahnya ada 4 ya, kuotanya sekitar 2.800, mini DC ada 127, kuotanya 19.050, ada di Jackmart jumlahnya 28, kuotanya 4.200, Midshop DC jumlahnya 1, kuotanya 500, RPH atau rumah pemotongan hewan jumlahnya 2, kuotanya 300, PIBC ada 1, kuotanya 2.000, dan Kepulauan Seribu jumlahnya 10, kuotanya 6.000. Nah, siapa saja sih yang dapat menikmati atau penerima manfaat dari subsidi pangan ini? Yang satu adalah buruh ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi siswanya mendapat KJP termasuk juga di sini Bapak Ibu ya. Selain KJP juga tadi buruh. Buruh itu jumlahnya 40.954. Definisi dari buruh memiliki kartu tanda penduduk daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali dari UMP dan tidak dibatasi oleh masa kerja. SKPD yang bertanggung jawab di sini adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Terus guru honorer
jumlahnya 23.756 penerima yang memperoleh penghasilan paling besar senilai 1,1 kali dari UMP. Kalau UMP DKI sekitar 4 jutaan, ya sekitar 1,5 juta lebih lah itu di pendapatan sasaran, sehingga dia dapat mendapatkan subsidi pangan. Kalau guru, SKPD-nya Dinas Pendidikan. Kader PKK, Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu ada di rumahnya sebagai kader PKK, maka dapat menerima manfaat bantuan sosial pangan ini. Ya, jumlahnya untuk kader PKK 15.215. Ya, yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, yang bertanggung jawab adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Nah, yang khusus untuk Bapak Ibu, KJP ini Bapak Ibu, penerima KJP banyak juga nih Bapak Ibu, sekitar 859.468 yang sudah terdaftar di SK Gubernur, yang membawahi adalah Dinas Pendidikan. Jadi KJP selain dibelanjakan yang tadi, Bapak Ibu juga bisa dibelanjakan untuk pembelian barang-barang kebutuhan yang disubsidi. Terus lansia Bapak Ibu, kalau di rumah ada yang lansia dan mempunyai kartu lansia, ya, sejumlah dengan 78.169, ya, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, otomatis lansianya bukan asal lansia Bapak Ibu, ya, sudah terdapat di dalam program lansia yang mereka sudah mendapatkan kartu lansia yang menerima dana 1 bulan itu sekitar 600.000 Bapak Ibu, ya. Ini juga dapat prioritas untuk menerima manfaat dari subsidi pangan. Kalau lansia di bawah Dinas Sosial, PHL atau PPSU, ya, kalau kita kenal itu pasukan orange ya Bapak Ibu, ya, itu penerima manfaatnya sebesar 46.638.000, yaitu paling besar tadi 1,1 kali dari UMP. Semua SKPD, jadi di SKPD semuanya ada PHL atau harian lepas, ya, pegawai harian lepas, ya, dan PPSU, semua SKPD. Terus disabilitas juga sama dengan lansia tadi Bapak Ibu, bukan hanya sekedar lansia, tetapi dia sudah terdaftar di dalam sama kayak kartu lansia tadi, mempunyai kartu disabilitas, ya. Nah, ini di bawah Dinas Sosial sebesar 11.422.000. Terus penghuni rusun sekitar 21.276, ya, Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman. Inilah orang-orang atau siapa-siapa saja yang berhak menerima manfaat dari subsidi pangan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini penerima manfaat ini otomatis sudah mempunyai ATM DKI karena pembelanjaannya melalui ATM DKI tadi dengan alat EDC tadi Bapak Ibu, ya, dan demikian juga otomatis dana yang ada di rekening DKI sehubungan dengan penerimaan manfaat tadi otomatis harus disisakan karena tadi harus untuk membeli membutuhkan keuangannya juga, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum tahun 2021, tahun 2020 itu ada program subsidi pangan tersebut. Tapi pada tahun 2020 tahap 1 penerima manfaat tadi ada kartu KJP, ada yang tadi lansia dan segala macam, itu langsung datang ke lokasi distribusi, langsung menggesek kartu ATM-nya. Nah, kalau yang sekarang, ya, 2021 itu ada 2 tahap, kalau tadi 1 tahap, ya. Nah, ini harus mendaftar online Bapak Ibu di https://antriankjp.pasarjaya.co.id. Dilaksanakan maksimal H-1 itu sebelum Bapak Ibu mau belanja, Bapak harus
mendaftar melalui online ini, ya. Terus 1 nomor antrian untuk 1 kartu ATM. Jadi kalau Bapak Ibu punya KJP tadi mempunyai 1 nomor untuk 1 antrian. Tahap yang keduanya adalah datang ke lokasi. Sesuai dengan setelah Bapak mendaftar online tadi, di situ disebutkan ada hari, tanggal, jam berapa, lokasi, Bapak bisa membelanjakan kebutuhan pangan yang disubsidi tadi, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, alur pendaftaran online ya. Sekarang serba online Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekarang dipaksa nggak mau ya Bapak Ibu harus mendaftar dulu untuk menerima manfaat tadi. Selain Ibu harus mendaftar dahulu. Beda dengan yang 2020 lokasinya di mana Bapak Ibu datang langsung, tetapi sekarang ya ini Bapak Ibu langkah-langkah pendaftaran. Bapak Ibu pertama masuk ke dalam browser atau alamat di http://antriankjp.pasarjaya.co.id. Habis itu Ibu masukkan nomor kartu ATM. Habis Ibu itu masukkan tanggal lahir, contohnya tanggal lahirnya 28 Februari tahun 1990. Maka ditulis 1990 bulan Februari tanggal 28. Masukkan nama lengkap penerimaan manfaat, otomatis penerimaan manfaat yang ada di kartu ATM tersebut, namanya, jangan nama orang lain. Terus masukkan alamat, terus masukkan nomor HP, terus pilih wilayah pengambilan. Ada beberapa wilayah Bu, di Jakarta Pusat mana aja, di Jakarta Timur mana aja, semuanya sudah ada wilayah pengambilannya. Terus pilih wilayah, pilih lokasi yang terdekat. Kita ambil kata pilih lokasi yang terdekat. Pilih tanggal pengambilan. Nah, Ibu juga di situ klik mengambilnya bisa tanggal berapa. Terus pilih jam pengambilan ya. Sesuai dengan kuota yang saya sebutkan tadi di depan masing-masing lokasi. Kalau sudah penuh kuota, pilih hari, tanggal yang lainnya. Misalkan mungkin di Pasar Serdang yang dekat di situ kecamatan itu mungkin ada, bisa. Kalau hari itu kuotanya tidak mencukupi, Bapak Ibu bisa pilih ke hari yang lainnya. Nah, setelah Bapak mendaftar akan mendapat kartu seperti ini, Bapak Ibu yang sebelah kanan itu. Di sini tertera nama, tanggal, lokasi, nomor antrian, jam yang Bapak Ibu pilih, yang Ibu Bapak daftar tadi, dan datang sesuai dengan jamnya. Ya, ini agak ribet Bapak Ibu, sekarang dituntut pendaftaran juga online. Nah, rencana penggaraan pangan murah di masa pandemi, otomatis Bapak Ibu di masa pandemi kita tetap sesuaikan atau pelaksanaan pengambilan kebutuhan pangan yang kita butuhkan tadi harus sesuai dengan protokol kesehatan 3M Bapak Ibu ya. Di mana langkah pertamanya penerimaan manfaat mengisi registrasi secara online di situs web Anti Jakarta tadi. Langkah pertama tadi mendaftar online, yang tadi beberapa langkah, masukkan nomor ATM, masukkan nama, tanggal lahir dan seterusnya. Terus Bapak Ibu dapat struk yang pendaftaran yang ada di handphone Ibu Bapak masing-masing. Baru step 1, penerima manfaat yang telah registrasi tadi dapat nomor antrian tiket sesuai dengan lokasi dan waktu yang telah dipilih atau ditempatkan. Angka yang kedua, mendatangi gerai Pasar Jaya, ada grosir, mini DC, Jackmart sesuai dengan lokasi dan waktu yang tertera pada tiket antrian. Lokasi dan waktu sesuai dengan pilihan yang Bapak Ibu waktu pendaftaran online pengadaan subsidi pangan ini ya. Terus berikutnya verifikasi ke tempatnya, verifikasi tiket antrian oleh petugas setempat dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang ketiga, pengambilan
pangan murah KJP harus mematuhi protokol kesehatan. Setelah nomor 2 baru bisa diambil, tetapi pengambilnya otomatis tadi di masa pandemi selalu patuhi protokol kesehatan, ya. Nah, ini mock up registrasi antrian pangan KJP di Pasar Jaya. Ya Bapak Ibu, nih agak bermanfaat mengisi registrasi tadi, terus kartunya dibawa melalui handphone tadi, mendapatkan nomor tiket antrian sesuai lokasi, baru yang ketiga verifikasi ke petugas yang di tempat yang Bapak Ibu pilih, baru Bapak Ibu bisa mendapatkan, mungkin ntar sama petugas di scan barcode yang telah Bapak Ibu daftar secara online tadi. Nah, ini hal-hal yang penting yang perlu kita ingat, Bapak Ibu ingat untuk subsidi pangan ini. 1, pelaksanaan setiap tanggal 4, 30 atau 31 setiap bulannya, khusus bulan September tanggal 1 sampai 30 September. Tetap menerapkan protokol kesehatan 6M, 1 nomor antrian untuk 1 nomor kartu ATM. Yang keempat, yang intinya yang penting Bapak Ibu, pastikan saldo tersedia dengan mencukupi. Bapak Ibu sudah mendaftar tetapi saldonya nggak ada, ya tidak bisa menebus barang yang akan kita pesankan melalui subsidi pangan ini. Ibu sebaiknya tidak boleh membawa anak. Bagi PJLP atau buruh dapat dikoordinasikan di SKPD terkait untuk melaksanakan pembelian secara on the spot. Jadi bisa dikumpulkan melalui kepalanya masing-masing, kepala SKPD-nya masing-masing di situ ya Bapak Ibu. Itu untuk bagi buruh ya. Tapi kalau Bapak Ibu melalui tadi anaknya sudah mendapatkan KJP, bisa daftar online, baru bisa Bapak Ibu pilih tempat yang mana yang dipilih dan pengambilan. Tapi ingat yang nomor 4 Bapak Ibu, pastikan saldo tersedia dengan mencukupi. Takutnya mentang-mentang sudah dapat KJP atau dananya ditarik semua Bapak Ibu untuk keperluan sehari-hari. Nah, ini tidak bisa Bapak Ibu, tadi harga-harganya sudah tercantumkan, terinformasikan kamu di depan tadi ya. Ini syarat PJLP ya atau buruh ya, dengan gaji maksimal 1,1 UMP dengan sasaran penerima manfaat pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu. Tadi surat itu yang dikoordinir Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saya lewatkan saja, yaitu yang koordinir bagus. Tapi karena kita tadi satu paket dengan dengan sosialisasi KJP, di mana KJP manfaatnya dapat juga digunakan untuk untuk pembelian bahan pangan bersubsidi. Kalau yang ini bagi bagi yang lain yang tadi PJLP ya, di kelurahan atau di mana. Ini suratnya saya lewatkan saja Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi Bapak Ibu bisa ini call center untuk subsidi pangan subsidi pangan tadi ya, yaitu di bidang ketahanan pangan DKPKP lantai 7 Gedung Dinas Teknis Gunung Sahari. Nah, dekat Ibu dari kita dari Rawamangun, itu dari Kemayoran Bapak Ibu ya, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 11 Jakarta Pusat. Emailnya pangan bersubsidi 11.jakarta@gmail.com. Nah, nomor WA DKPKP Bapak Ibu bisa tulis di sini ya, atau bisa juga ke Perumda Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, Bank DKI, atau PT Food Station TJ ya, yang akan mengurusi subsidi pangan ini ya. Inilah paparan dari saya mengenai subsidi pangan. Yang selanjutnya tadi melanjutkan dari sosialisasi KJP, di mana pemegang KJP bisa juga mendapatkan subsidi pangan dengan harga murah. Selain KJP tadi ada buruh, ada lansia, ada disabilitas dan yang lain-lainnya. Ya, ini demikianlah Bapak Ibu paparan saya mengenai subsidi pangan dengan harga murah
di mana siapa saja yang menerimanya, di mana siapa saja yang mendapatkannya, Bapak Ibu. Ya, tempat-tempatnya mungkin ntar akan kami akan kami share lagi, Bapak Ibu. Ini mungkin tempat-tempat mana saja ya Bapak Ibu yang yang bisa mengambil, bisa untuk diambil pengambilan barang-barang tadi. Nah, saya buka dulu file yang satu. OTW ya, lagi masih muter ya. Ini cuma saya sebenarnya ini sama, cuma tempat-tempat mana saja yang udah Pak. Udah dapat ya, Bu Esma? Udah. Mungkin saya langsung ke, nah ini sama sih tadi harga Bapak Ibu, harga yang tadi penerima KJP Plus dan segala macam ya Bapak Ibu. Ini beras premium 5 kilo ya Bapak Ibu, 5 kilo 30.000, daging ayam 8.000, susu tadi, daging sapi 35.000. Nah, ini mungkin yang tadi syaratnya hampir sama Bapak Ibu. Nah, ini tempat-tempatnya Bapak Ibu. Di rumah lagi arisan Pak Gung. Ada ini Bapak, lagi mengerjakan itu juga tadi pekerja yang rentan juga. Oh. Dia mendata juga Bapak Ibu, kebetulan di sini juga ada untuk ibu-ibu PKK pekerja Dasar Wisma Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, tempat-tempat mana saja yang bisa untuk mengambil, kalau kita Jakarta Pusat mungkin ya Bapak Ibu ada di Jackmart Cikini, terus tadi banyak sekali Bapak Ibu. Ada di Pasar Senen Blok 3, Pasar Paseban, yang lebih dekat lagi mungkin Pasar Nangka, Bungur, Cempaka Putih. Cempaka Putih juga. Serdang kayaknya nggak ada, bukannya ada Serdang kemarin ya? Iya, kemarin ada Serdang, tuh Pasar Serdang Bapak Ibu. Ya mungkin lebih dekat aja itu aja kata Bapak Ibu. Ya, ini hanya sempat lokasi saja Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian paparan mengenai subsidi bagi masyarakat tertentu di Provinsi Jakarta. Itu saja Bu Esma ya, paparan dari kami. Terus kami akan langsung menyambung ya Bu Esma ya. Ya, lanjut. Setelah tadi program pangan bersuji untuk masyarakat tertentu ya Bapak Ibu, setiap tahun bahkan beberapa bulan PMI Palang Merah Indonesia menyasar untuk mendapatkan dana mereka melalui bulan dana PMI ya. Kami kemarin sudah menerima amplop sebesar 672 sejumlah siswa SMP Negeri 59, dan itu harus diisi semuanya sama anak Bapak Ibu. Besarnya kita tidak menentukan seberapa, mungkin akan kita bagikan pada saat pembagian rapot tengah semester Bapak Ibu. Kami dari sekolah menginformasikan bahwa pihak sekolah melalui PMI diamanatkan untuk menggalang dana PMI, dan dana tersebut akan ditarik dari siswa dan guru dan tenaga pendidikan di Indonesia. Kemarin pihak PMI telah mendistribusikan sejumlah amplop sebanyak 672 dan daftar list yang akan diisi oleh guru. Kalau amplop itu akan diisi oleh siswa. Jadi kami informasikan bahwa PMI menggalang dana melalui SMP 59 dan kami menggalang dana melalui siswa-siswa Bapak Ibu. Nah itu informasi saya. Selain program pangan tadi, ada bulan dana dari PMI yang harus kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu melalui anak-anak Bapak Ibu, yang insya Allah mungkin kita distribusikan pada saat pembagian rapot tengah semester. Itu saja Bu Esma.
Dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung yang telah memaparkan secara detail terkait program pangan bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu juga karena terkait dengan di mana salah satu masyarakat yang menjadi sasaran program pangan bersubsidi itu adalah pemegang KJP. Bahkan tadi dari data yang saya lihat di paparannya Pak Agung itu dari semua unsur masyarakat yang menjadi penerima bantuan pangan bersubsidi itu, paling besar jumlahnya itu adalah pemegang KJP sebanyak 859.468 orang dibandingkan dengan unsur masyarakat yang lain ini jauh lebih banyak. Jadi sekali lagi ini harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya juga program ini memang sudah ada, sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI, namun mungkin hanya teknisnya yang berbeda. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin langsung ke tempat pembeliannya bawa kartu KJP-nya saja. Nah, kalau sekarang harus pakai pendaftaran dulu melalui daring online. Jadi nanti ketika Bapak Ibu datang ke lokasi pembelian itu tinggal menunggu giliran antriannya saja. Situasi ini atau kondisi ini diterapkan mungkin berhubungan dengan kondisi pandemi saat ini yang tidak memungkinkan masyarakat untuk berkerumun di satu lokasi atau satu tempat. Jadi itu tadi beberapa catatan yang saya catat dari paparannya Pak Agung. Program Pangan Murah itu adalah program subsidi bahan makanan pokok bagi masyarakat tertentu. Salah satunya adalah pemegang KJP, di mana anak-anak kita banyak yang menjadi pemegang KJP dan mereka punya hak untuk mendapatkan subsidi. Bukan gratis ya Bapak Ibu ya, hanya harganya jauh lebih murah dari harga pasar gitu ya. Seperti beras tadi, seperti yang saya catat tadi, telur dari sekarang telur kalau nggak salah 25.000, Bapak Ibu hanya membayar 10.000. Kemudian daging dari 120 ribuan, Bapak Ibu hanya membayar 35.000. Cukup sangat terbantu saya kira ya. Jadi dalam rangka inilah KJP yang yang dipegang oleh anak-anak kita, mereka juga berhak untuk itu. Gitu ya Bapak Ibu. Mengenai lokasi tadi pembeliannya nanti mungkin Pak Agung bisa share kembali nanti di grup wali kelas, dan wali kelas bisa mensosialisasikannya melalui grup orang tua atau grup siswa. Lalu untuk bulan dana PMI, sebagaimana kita ketahui, lembaga negara kita Palang Merah Indonesia itu setiap tahun mengadakan penggalangan dana untuk mendukung program-program PMI, di mana program ini juga dari masyarakat untuk masyarakat sendiri, dan hampir setiap tahun minimal sekali dalam setahun itu akan menjaring dana juga dari sekolah. Bukan hanya anak-anak yang ditarik dananya, juga dari guru dan juga tenaga pendidik. Kalau nanti kami sudah rencanakan nanti ketika pembagian rapot tengah semester, kami juga akan memberikan amplop PMI kepada Bapak Ibu. Itu bukan pungli ya Bapak Ibu ya, bukan kami mau meminta bonus dari Bapak Ibu untuk pengambilan rapot, jangan sampai seperti itu ya. Jadi itu adalah bulan dana PMI yang nanti bentuknya berupa amplop kami bagikan kepada Bapak dan Ibu, dan amplop itu seluruhnya wajib diisi. Nominalnya terserah Bapak Ibu berapa yang kira-kira bisa didonasikan untuk PMI. Jadi itu tidak kami batasi. Baik, itu saja. Terima kasih Pak Agung atas paparannya. Untuk tanya jawab mungkin Pak Bimo bisa dibuka kolom chatnya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin lebih detail tentang program pangan bersubsidi tadi bisa menanya. Dan ini juga sudah pukul 15, masih ada satu acara lagi yang harus kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke acara yang kelima, yaitu informasi kurikulum yang disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Haja Erniati. Kepada Ibu Erniati dipersilakan. Sudah terdengar suara saya, Bapak Ibu? Sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Jainuddin, saya selaku Kepala SMP Negeri 59 Jakarta, Ibu Endang Yulihatati selaku Kasatlak SMP Negeri 59 Jakarta, Bapak Ibu Wakil, Pak Agung dan Bu Isma, serta Bapak Ibu Guru, wabil khusus para wali kelas, dan staf tata usaha. Mohon izin, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bu Isma, yaitu tentang kurikulum. Kalau tadi di awal Bapak Ibu sudah menerima sosialisasi, kemudian informasi yang cukup detail dari Bapak Galih selaku operator sekolah tentang KJP dan kemudian subsidi pangan yang disampaikan oleh Bapak Agung, ya. Dalam kesempatan ini juga tentunya ada kaitannya dari apa yang disampaikan oleh beliau-beliau yang sebelumnya, bahwa untuk pembelajaran Bapak Ibu ini tadi kalau sekolah sudah tidak bisa menentukan si A si B yang bisa mendapat KJP, tetapi di sini sekolah berhak mempunyai wewenang untuk menghentikan KJP ya ketika ada putra-putri Bapak Ibu melanggar aturan yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi ada beberapa hal yang perlu saya tekankan terkait dengan pembelajaran, karena harapan kami juga namanya dari pemerintah daerah sudah memberikan rezeki yang sudah lebih dari cukup ya Bapak Ibu ya, karena sekolah sudah tidak bayar, dikasih uang pula ya, untuk dikasih kesempatan untuk membeli bahan-bahan makanan yang murah pula ya. Jadi marilah kita sama-sama syukuri apa yang sudah kita terima semuanya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu, bahwa yang pertama, untuk kegiatan minggu ke depan, yaitu 1 minggu ke depan mulai hari Senin sampai hari Jumat ya, kami sudah menginfokan melalui wali kelas ke putra-putri Bapak Ibu untuk jadwal penilaian tengah semester. Nah ini diharapkan ya Bapak Ibu selaku guru yang ada di rumah selama PJJ, selama BDR, ayo sama-sama bekerja sama untuk membimbing putra-putri Bapak Ibu ya dalam mempersiapkan penilaian tengah semester. Adapun untuk pelaksanaan penilaian tengah semester ini masih secara daring, karena untuk SMP 59 masih PJJ, jadi penilaian tengah semester masih secara daring atau online. Kemudian mengingatkan dan menekankan kembali Bapak Ibu bahwa selama PJJ banyak sekali kami sebagai guru, terutama wali kelas itu banyak keluhan ya, karena banyak sekali putra-putri Bapak Ibu yang mengikuti PJJ tidak sesuai dengan waktunya, atau dengan kata lain masih banyak yang bangunnya kesiangan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu selama penilaian tengah semester ya, kami akan berlakukan untuk absensi secara online. Jadi untuk selama PTS, jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui melalui putra-putri Bapak Ibu, untuk jadwal juga sudah kami infokan ya melalui wali kelas. Jadi mulai pukul 7 tuh putra-putri Bapak Ibu sudah siap mengikuti PTS sampai jam 11. Untuk jam 7 sampai jam 7.30 itu di situ agendanya adalah absen dan pembiasaan. Untuk absen ya, sekolah meminta kepada Bapak Ibu wali kelas untuk mengabsen secara online dengan menggunakan Zoom meeting atau Google Meet. Jadi ini mungkin yang terbaru Bapak Ibu. Jadi sekiranya Bapak Ibu
selaku pendamping dari putra-putri Bapak Ibu di rumah agar menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Sampaikan ke putra-putri Bapak Ibu, jangan sampai tidur kemalaman. Karena ini sering sekali kami sebagai guru itu melihat WA putra-putri Bapak itu dilihat terakhir jam 00, kadang jam 1 dini hari, kadang jam 2, 3 sekian. Itu sering sekali Bapak Ibu. Ya, akhirnya kenapa pagi tidak bisa mengikuti pelajaran? Akhirnya ngantuk. Ya, jadi kadang jam 7 sudah mulai absen atau mungkin bahkan setengah 6, terus kemudian setengah 8 sudah mulai belajar. Itu banyak sekali yang udah responnya itu jam 10, jam 11, kadang ada jam 1 Bapak Ibu. Jadi saya tekankan kembali selama 1 minggu untuk mendisiplinkan putra-putri Bapak Ibu, kami menggunakan absen secara online. Jadi nanti setiap hari mulai pukul 7 sampai setengah 8 itu Bapak Ibu wali kelas akan mengabsen melalui Zoom atau Google Meet. Nanti akan saya minta fotonya, buktinya Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu ikut absen secara online atau tidak. Kemudian berikutnya diharap ya Bapak Ibu memfoto putra-putrinya ketika nanti selama PTS pada saat mengikuti PTS ya, ketika mengerjakan itu Bapak Ibu bisa memfoto ya untuk mengirimkan ke wali kelasnya untuk menandakan atau membuktikan bahwa putra-putri Bapak Ibu mengikuti PTS dan sekaligus juga untuk bukti kami sekolah bahwa ada pembelajaran pada saat kegiatan PTS. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir Bapak Ibu, ini tidak banyak. Yang terakhir mungkin untuk penilaian tengah semester ini ya tentunya sama-sama kita ketahui bahwa nilai PTS ya nanti pada saat pelaporan ke Bapak Ibu ya nanti itu yang masih asli, kemudian nanti ditambah dengan laporan rata-rata nilai harian ya yang berupa yang pengetahuan maupun yang keterampilan. Jadi nanti misalkan ada yang kosong atau apa itu nanti Bapak Ibu bisa menanyakan ke putra-putri Bapak Ibu. Makanya sering sekali Bapak Ibu guru mapel meminta tolong ke wali kelas untuk men-share siapa-siapa yang suka tidak mengirim tugas. Jadi banyak sekali yang hanya absen saja. Ini banyak sekali ya. Jadi tolong Bapak Ibu menyampaikan ke putra-putri Bapak Ibu ya agar tidak terulang terus untuk tidak mengirimkan tugas. Ya. Jadi agar Bapak Ibu ya sama-sama kita juga mendampingi atau membimbing putra-putri Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di penilaian tengah semester berjalan dengan baik dan lancar dan mendapatkan nilai yang maksimal untuk tentunya untuk mendapatkan nilai nanti raport yang maksimal yang sangat baik. Amin. Mungkin itu saja Bu Esma yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tidak banyak, sudah cukup banyak yang disampaikan terkait dengan KJP dan yang lain-lain. Untuk pembelajaran mungkin itu saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mempunyai putra-putrinya mendapat KJP bisa amanah, artinya membelanjakan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Pemda. Terima kasih Bu Esma. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni yang telah menyampaikan informasi terkait kegiatan kurikulum. Hanya satu poin yang disampaikan oleh Bu Erni terkait kegiatan pekan depan, yaitu penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan mulai tanggal 20 Senin depan sampai hari Jumat. Jadi selama seminggu Bapak Ibu anak-anak akan mengikuti PTS, di mana absennya itu setiap pagi pukul 7 anak-anak sudah online melalui Google Meet atau
Zoom meeting yang akan dipandu oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi dimohon kesediaannya mengingatkan anak-anak supaya tidak larut tidurnya, supaya bisa bangun tepat waktu dan mengikuti absen online pukul 7 setiap paginya. Kemudian mungkin Bapak Ibu mengeluh ya, kan kuotanya mahal gitu. Nah, Bapak Ibu yang punya KJP, KJP-nya juga boleh digunakan untuk membeli paket data ya Bapak Ibu ya, supaya cukup untuk digunakan anak-anak untuk mengikuti Google Meet ataupun Zoom meeting. Lalu orang tua juga dimohon kesediaannya memotret anak-anak ketika mengikuti PTS dan dikirimkan ke wali kelasnya sebagai bukti laporan kami bahwa anak-anak mengikuti PTS dan kami melaksanakan juga pembelajaran selama PTS. Untuk nilai PTS nanti akan diakumulasi di rapot, karena itu tidak boleh kosong, harus ikut semuanya. Termasuk juga tugas-tugas itu semuanya harus ikut karena gurunya akan mengakumulasi nanti merata-rata untuk nilai rapot nanti di akhir semester. Terima kasih sekali lagi Bu Erni yang telah menyampaikan informasi ini. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke acara yang terakhir. Lain-lain barangkali ada yang ingin bertanya terkait yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Saya hanya buka untuk 3 penanya ya Bapak Ibu ya, yang secara langsung ya. Untuk yang di kolom chat boleh menanyakan sambil saya baca. Silakan. Ada itu Bu di kolom chat tuh Bu. Oh ada ya. Ada. Baik, yang pertama, kalau dana KJP digunakan untuk biaya kejuaraan dan biaya wifi untuk PJJ boleh nggak? Boleh nggak, Pak Agung? Pak itu ya, Pak Galih tadi ya? Oke. Pak Galih, masih ada kah? Masih ada kah Pak Galih? Oke, saya kira untuk bayar wifi berarti kalau wifi di rumah berarti kan bayarnya pakai, emang boleh ya pakai KJP ya? Kayaknya nggak boleh ya Mas ya? Kayaknya nggak bisa ya? Mas Galih ada nggak? Masih ada kah Mas Galih? Mungkin paket data kali Bu. Kalau paket data boleh. Kalau paket data kalau beli boleh. paket data boleh. Tapi kalau untuk bayar wifi semacam First Media kayak apa lagi yang provider itu kayaknya nggak bisa ya Mas ya? Nggak bisa ya. Iya Bu, nggak bisa. Untuk biaya kejuaraan seperti lomba-lomba, event-event lomba gitu ya, kayaknya nggak bisa deh. Sepertinya nggak bisa karena itu bukan kepentingan pokok anak ya. Kalau misalkan uang KJP dikumpulkan dan ditabung buat beli laptop, terus pengambilannya bisa diambil semua langsung atau tidak? Mas Galih nih, mana Mas Galih? Masih ada kah? Saya kira bisa ya Bu Erni ya. Kalau kalau duitnya cash di ATM mungkin bisa disimpan, ditabung. Tapi mungkin kalau ditinggalkan di ATM-nya berlama-lama mungkin juga akan ketarik sendiri ya kalau nggak salah ya Mas Galih ya. Tapi kalau diambil mungkin dipindahkan ke rekening lain, ditabung misalnya triwulan ini udah turun nih diambil. Terus dikumpul lagi yang triwulan berikutnya, kemudian triwulan berikutnya disambung lagi dikumpulin sampai kekumpul uang yang cukup membeli laptop. Bisa saya kira ya. Oke, maaf ya Bapak Ibu, tadi di unmute nggak bisa nyautin guys. Oh, begitu. Betul. Itu Mas di kolom chat di unmute Bu. Ya baru ngomong tadi Bang sama Reza. Iya. Kalau misalkan KJP dikumpulkan di tabungan buat beli laptop. Beli laptop boleh. Kemudian terus pengambilannya bisa diambil. Sebenarnya pembelajaran KJP itu kan tidak diambil tunai Bapak Ibu, tapi melalui mesin EDS, digesek. Oh, nggak bisa mengambil tunai ya? Iya, KJP itu belanjanya secara gesek mesin debit ATM ya? EDS, bukan secara tarik tunai. Nah ini dia, saya banyak nemuin kenapa orang-orang bisa gestun tarik tunai. Nah itu bisa hati-hati ya, nanti dipermasalahkan ini uang pemerintah. Oh begitu. Ya, jadi pembelanjanya itu digesek
Pembelanjaan di KJP itu digesek di mesin EDS, bukan diambil tunai. Yang bisa diambil tunai hanya transport di mesin ATM. Kalau Bapak Ibu bisa ambil tunai uang banyak, nah itu yang sangat hati-hati dipermasalahkan. Ini uang negara dan diperbantukan tidak amanah. Oh, gitu. Ya, jadi kalau Ibu belanja kan kayak Ibu belanja susu, belanja apa itu kan? Keperluan sekolah kan digesek di mesin EDS, bukan ditarik secara tunai. Iya. Loh. Mungkin nanti digeseknya misalkan harganya cuma 2 juta, di ATM-nya ada 1 juta. Ibu gesek 1 jutanya, nanti uang tokonya cashnya 1 juta. Coba ditanya tokonya mau nggak gitu. Kan pasti mau. Ya, diusahakan yang di mesin ya Ibu untuk pembelanjaan KJP tidak ditarik tunai. Oke? Nggak ditarik tunai sekarang. Ini pada. Ya. Lalu begitu ya Bapak Ibu ya, cukup jelas ya. Jadi KJP yang untuk pembelian kebutuhan anak itu tidak boleh diambil secara tunai dari ATM. Yang boleh adalah untuk dana transport. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata Bapak Ibu mengambil secara tunai semua di ATM, maka itu suatu saat akan bisa dipermasalahkan. Gitu ya Mas Kelly ya. Iya, biasanya yang kegiatan gesun toko-toko menawarkan tarik tunai, gesek jadi uang tunai. Hati-hati Bapak Ibu ya. Itu termasuk kejahatan juga. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau Indonesia pas lihat di Google terdaftar sudah menerima KJP. Pak, suaranya kecil banget. Oh, kecil banget Bu. Gak kedengeran, iya. Kenceng karena saya terlalu manis ya Bu suaranya. Oke, saya udah kenceng banget teriak. Maaf Bu, atas nama Sindiko Indonesia pas lihat di Google terdaftar sudah menerima KJP tapi belum menerima buku tabungan undangan ya Bu. Padahal udah lama banget terdaftar. Oke. Untuk masalah buku tabungan kartu KJP adalah hak prioritasnya Bank DKI yang mengeluarkan, bukan sekolah. Kalau kita tanya kapannya kita nggak tahu, kita tunggu saja karena Bank DKI juga melayani lebih dari ribuan orang satu DKI Bu. Dari permasalahan buku tabungan rusak, kemudian data usulan baru, data keblokir tiba-tiba muncul rekening baru, jadi ditunggu aja. Kalau sekolah ditanyanya bisa ngeceknya nggak bisa, karena itu prioritas haknya Bank DKI untuk mengeluarkan buku tabungan dan kartu ATM. Oke? Tapi kalau misalkan uangnya dikumpulkan di tabungan KJP, uangnya hilang nggak? Untuk informasi kemarin sih untuk dikumpulkan tidak hilang ya. Untuk pembelian misalkan mau laptop, uangnya dikumpulin dulu enggak. Tapi lebih baik kan, masa Bapak Ibu nggak ada pembelian untuk alat sekolah, belilah dikit untuk menjaga. Yang penting ada aktivitas keuangan transaksinya, paling nggak dikit. Mau beli pulpen masa enggak sama tas tiap tahun kan nggak mungkin, pasti ada ya. Dikit aja, jadi misalkan kan 300 kali 3 bulan 900, ya 100.000 dipakai buat buku beli pensil, masa sama sekali nggak pakai pensil, nggak pakai pulpen nulisnya, gitu ya. Ada transaksinya, diusahakan ada. Kalau memang tidak yakin lebih baik ada transaksi walaupun dikit. Kalau misalkan uang KJP dikumpulkan tabungan buat beli laptop, terus pengambilannya bisa diambil langsung atau tidak? Uang KJP nggak bisa diambil langsung Ibu, semua pembelajaran melalui mesin EDS. Mesin EDS itu adalah mesin gesek untuk kartu. Tidak didaftar. Oke? Apalagi nih? Jadi jangan diambil seluruhnya ya Mas ya? Iya, paling ada transaksi beli pulpen lah, beli pensil masalah Ibu ya. Kan diperuntukkan untuk belajar. Ya. Ada lagi tuh Mas, kalau ambil uang jajan tiap bulannya 300.000 boleh nggak? Itu berarti ngabisin semua ya? Iya, kan dapetnya 300.000 per bulan. Iya. Habis sebulan. Pak, buat daftar pangan itu pakai aplikasi apa Pak? Terima kasih. Pakai aplikasi itu daftarnya lewat website KJP apa ya? Bentar ya Bu. Tadi yang disampaikan Pak Agung itu ya? Iya. Tuh, Pak Agung nampilin website-nya belum kali? Lupa ini tadi di laptop Bu, aku Esma laptopnya panas banget, takut meledak. Saya pindah ke HP. Apa itu tadi KJP apa tadi saya lupa juga. Ntar di share aja ke wali kelas aja. Ya, nanti di share di grup wali kelas ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Link pendaftarannya di situ. Pak, kalau ambil yang uang jajan tiap bulannya 300 boleh kah? Bukannya uangnya diambil itu cuma buat transport aja?
Yang bisa di ATM aja yang bisa diambil Bapak Ibu. Sisanya kan hanya untuk belanja, gesek ke mesin ADS. Sorry Bu, anak saya belum ada data di sekolah SMP, namun pihak sekolah SD sudah membuat mutasi ke SMP yang saya sudah mengisi Google Form. Kalau untuk sudah mengajukan mutasi sekolah SD-nya untuk dialihkan ke SMP 59, ditunggu saja Bu. Kemungkinan belum masuk ke aplikasi kita, makanya nanti kita ada update data. Nanti kita ada update data di websitenya, data jumlah siswa yang baru masuk lagi siapa aja. Ya. Kalau sudah mengisi Google Form dari sekolah SMP, ya terima kasih, nggak apa-apa. Yang penting ke save dulu, nanti ada sewaktu-waktu namanya muncul, kita bisa langsung cross check. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sambil jalan silahkan diisi daftar hadir ya Bapak Ibu yang belum ya. Untuk uang jajan di SMP berapa ya Pak Gali? Kalau uang jajan saya nggak tahu Bu, saya belum punya anak nih ngasih uang jajan. Kalau untuk penerimaan KJP itu 300.000 per bulan seperti tadi diinformasikan. Tapi jangan diambil seluruhnya kalau KJP jajan. itu bukan buat jajan Bu, buat digunakan untuk kegiatan sekolah. Ya. Yang bisa diambil 300 ya Mas ya? Apa Pak? Yang bisa diambil cuma 300 kan tiap Itu bulannya transport, ya? itu namanya transport ya Bu, bukan uang jajan. Kalau uang jajan dari orang tua. Oh izin, tidak ada keterangan satu. Ada lagi yang mau tanya, sore Bu, nama Nafi Maulana sudah ada namanya nggak di SMP 59 soalnya udah mutasi. Ya, tadi untuk dicek namanya di web ya Bu. Untuk ada penambahan nanti dilihat, terus dipantau websitenya ada apa enggak. Kalau belum ada silakan tanya melalui WA lagi ya. Maksudnya yang boleh diambil. Oh, maksudnya yang boleh diambil. Yang boleh diambil adalah sesuai yang bisa diambil di ATM ya Bu. Assalamualaikum Pak, minimal berapa ya uang transport? Uang transport itu sesuai yang di ATM aja Bu, yang bisa diambil berapa itu dia. Kan untuk pangan total 126. Oh jadi nggak semuanya, misalnya nih 300.000 sebulan, keluar per 3 bulan, berarti kan 900 per 3 bulan. Jadi nggak 900 langsung dia taruh di ATM gitu ya? Di ATM muncul 900 tapi nggak bisa dibuat tarik, bisa buat belanja. PDS. Oh gitu, ya. Kalau begitu kebanyakan banyak nyeleweng. Iya. Sekarang mah enak Bapak Ibu. Untuk SMP selain untuk transport bisa buat beli makanan semacam nugget. Bisa Ibu, untuk anak kan bisa buat beli makan. Bisa beli makanan yang bergizi, kan udah ada tadi sudah dijelaskan. Tapi jangan dibeli makanan semua. Utamakan itu adalah untuk kegiatan sekolah dulu gitu loh ya. Untuk beli makan, beli susu, beli vitamin, untuk kesehatan anak itu kan boleh banget. Tapi tidak semuanya boleh dibeli semua. 900.000 buat beli nugget, anaknya bosan kasihan ya. Maaf Pak, selama pandemik memang dana boleh ditarik 300. Kalau sebelum pandemik transportasi 50, selama pandemik tidak ada dana. Oke. Pokoknya selama di ATM itu bisa ditarik, ya ditarik aja Bapak Ibu ya. Kalaupun memang bisa ditarik silakan tarik. Tapi kalau memang untuk belanja sebenarnya Selamat sore, saya orang tua dari Nathan dan Tristan, kembar. Kalau uangnya ditabung buat nanti beli baju seragam sekolah seperti olahraga, gimana ditabungnya di celengan sendiri karena takut kalau disimpan di ATM kelamaan takut nggak bisa kambing. Kan tadi udah jelasin ya Bapak Ibu, boleh disimpan, nggak diambil semua, tapi paling tidak ada transaksi kegiatan. Kalau Bapak Ibu sama sekali nggak ada transaksi, sama aja sih sebenarnya kebacanya Bapak Ibu tidak perlu KJP. Jadi bisa dipakai buat beli perlengkapan yang lain dulu gitu loh. Masa beli baju sampai 900.000 kan belum ya. Jadi yang perlu dulu aja, mungkin anaknya perlu buat beli pensil, beli pulpen, beli buku, itu yang diutamakan dulu buat sekolah. Apalagi sekarang kan belum pakai baju seragam ya Bu, masih PJJ. Ya. Dana turun semua karena saat ini untuk beli paket selama memang dana turun semua karena saat ini untuk beli paket selama PJJ. Oh gitu. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya di print buku kemarin uang KJP ada 1 juta, tapi kalau cek saldo di mesin ATM cuma ada 200.000, itu bagaimana? Itu dia, buku tabungan sama ATM itu memang kadang berbeda Bu. Yang benar adalah uang yang di buku tabungan ya. Jadi uang yang ada di tabungan Ibu itu adalah yang benar tercantum di saldo. Karena buku tabungan itu udah pasti uangnya Ibu ada segitu, 1 juta. Dan
Kalau yang di mesin ATM cuma 200 ya berarti hanya 200.000 itu yang bisa Yang Ibu boleh tarik ditarik, kemungkinan. iya. Nah, sisanya bisa Ibu belanjakan melalui mesin EDS atau belanja pangan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus. Iya. Ini Mama Galin kelas 7B. Nama KJP di SD masih ada, cuma dapat link dari suruh isi. Sudah diisi tapi belum ada namanya di SMP 59. Oke. Ibu mohon untuk kegiatan apapun, jangan mohon untuk hari ini saya isi, menit ini juga langsung berubah. Bukan seperti itu proses kerjanya. Ya. Oke, saya aja kalau ngasih pengumuman Bapak Ibu baru nyautinnya 3 hari. Itu dia bilangnya anak saya nggak tahu Pak, nggak tahu di grup, nggak bilang gitu. Jadi kalau sudah prosesnya ditunggu saja, nanti dilihat. Kalau memang belum yakin, baru hari berikutnya ditanyakan ke sekolah 59 melalui WA. Oke. Jadi nggak semua butuh proses ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau buat beli paket internet bisa. Rame nih nggak tapi jangan selesai ini berlebihan. kayaknya ini yang bahas KJP nih Mas. Kenapa? Kalau KJP banyak banget Bu. Semangat tiap hari. Semangat. Giliran suruh nanya pembelajaran Mudah-mudahan PJJ-nya sesemangat itu. Ya, harus berbanding lurus. Oh, tanya Pak, anak-anak masuk sekolah kapan ya? Jadi buat siap-siap mau beli seragam. Oke. Bu Erni bisa bantu jawab kapan siap? Tunggu aja informasi dari sekolah ya Bapak Ibu. Ya. Ini juga kami sedang menyiapkan apa saja sih sebenarnya persyaratan untuk bisa PTM. Hanya tunggu aja, berdoa aja, tetap semangat selama PJJ itu aja dan bersabar. Tetap disupport anak-anaknya. Ya, untuk harus. beli raket dia berlatih untuk berprestasi bidang bulu tangkis boleh nggak? Boleh Bu, boleh. Beli raket boleh, kan kegiatan untuk pendidikan. Ya, selama berkegiatan untuk pendidikan dan berbaik untuk anak silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup kali Mas. Setengah 4 cukup ya Bapak Ibu. Mau sholat asar gimana nih Pak? Sholat asar dulu, sudah waktunya sholat asar. Jadi kita stop dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk informasi yang lain-lain bisa tanya melalui WA sekolah. Ini Mas Galih, ada satu nih yang lucu nih Mas Galih. Ini Bu Esma. PTM kapan Bu? Udah kesel bangunin. Kesel kalau bangunin untuk sekolah. Nah, jangan dibangunin Bu, capek pagi-pagi mendingan disiram. Siram air Bu. Bapak Ibu boleh diratin air. Nah ini yang langsung air aja biar mandi sekalian Bu. Jadi kan bangunin belum mandi pasti ngantuk terus. Jadi sekalian mandi biar seger. Mandi. Ibu-ibunya nyiapin sarapan. Lekas masuk tatap muka. Mas, mau ditutup ya, sabar ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk tanya jawab terkait KJP ya. Demikianlah acara kita, pertemuan kita di sore hari ini. Kita sudah membahas banyak hal, informasi juga sudah tersampaikan dengan baik. Sekali lagi, atas nama sekolah, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak dan Ibu untuk kehadirannya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau disampaikan lagi, Pak Jen, Pak Jena, Pak Jenudin? Semua saya rasa sudah cukup terwakili, Ibu Esma, sudah cukup. Terima kasih, Ibu. Ya, Pak. Bu Endang mungkin, barangkali Bu Endang, masih adakah Bu Endang? Endang masih adakah? Oh, di jalan. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu mengikuti pertemuan kita di siang sampai sore hari ini. Atas nama pembawa acara, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan, salah kata maupun sikap dari awal sampai akhir pertemuan kita di siang hari ini. Biarlah pertemuan kita kali ini sebagai di awal tadi kita harapkan menjadi memberi manfaat yang banyak kepada anak-anak kita dalam mencapai prestasinya demi kemajuan SMP Negeri 59. Sekali lagi, tetap semangat Bapak Ibu, salam sehat dan selamat sore. Terima kasih.